Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ajijah. Saya selaku moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan Christine Romora Pardede, Putri Miranda, Orindia, Rizka Asifa, Siti Nur Ajijah, dan Sania Isnada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis leverage dan perubahan laba kotor. Tolong disimak ya teman-teman. Kita langsung ke pembahasan aja ya teman-teman. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih analisis leverage itu apa? Analisis leverage merupakan analisis untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Nah, dengan analisis ini kita juga bisa mengetahui kemampuan perusahaan dalam menggunakan hutang tersebut untuk meningkatkan laba mereka. Jadi, tingkat leverage naik, tingkat ketidakpastian return naik, dan jika return naik, resiko naik. Selanjutnya yaitu macam-macam leverage. Yang pertama ada leverage operasi. Dengan mengetahui tingkat leverage operasi ini, maka perusahaan bisa menaksir perubahan laba operasi sebagai akibat dari perubahan penjualan. Nah, rumusnya itu ada di atas saya ya, tinggal dibaca. Di situ juga ada keterangannya, jadi teman-teman dipahami ya. Nah, teman-teman gimana, rumusnya udah dipahami kan? Kalau udah dipahami, kita lanjut ke contoh soal ya, biar lebih paham lagi. Jadi di sini ada contoh soal, tinggal dibaca soalnya dan dimasukin rumusnya. Ketemu nih delta Q-nya itu 30.000, terus P-nya 10, V-nya 6, Q-nya 30.000, terus P-nya 10, V-nya 6, F-nya 100.000. Jadi ketemu 120.000 per 20.000. Hasilnya 6X. Artinya, pada saat penjualan sebesar 300.000 atau 30.000 unit, jika harga jual 10 per unit, nah, jika penjualan naik itu 1% misalnya, EBIT-nya akan naik juga 6X atau 6%. Kebalikannya, jika penjualan turun 1%, maka EBIT-nya juga akan turun 6X atau 6%. Nah, yang kedua ada financial leverage. Apa sih financial leverage itu? Financial leverage merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya itu, sehingga meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham. Untuk rumusnya udah ada di PPT ya teman-teman, jangan lupa disimak. Nanti contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Putri Miranda. Nah, saya akan menjelaskan contoh soal dari leverage financial, yaitu di sini diketahui harga jual per unitnya itu 100, biaya variabel per unitnya 50, biaya tetap totalnya 100.000, biaya bunganya 20.000, pajaknya 50%, dan penjualannya 4.000 unit. Saham beredarnya adalah 10.000 lembar. Nah, di sini kita menggunakan rumus DFL atau Degree Financial Leverage, yaitu dimana penjualannya 4.000 buka kurung harga jual per unitnya 100 dikurang biaya variabel per unitnya 50 tutup kurung dikurang biaya tetap totalnya itu 100.000. Lalu dibagi lagi jadi penjualannya 4.000 buka kurung harga jual per unitnya 100 dikurang biaya variabel per unitnya 50 tutup kurung dikurang biaya tetap totalnya itu 100.000 dikurang biaya bunganya 20.000. Jadi 100.000 per 80.000. 100.000 dibagi 80.000. Nah, 100.000 tadi dari mana? Yaitu dari 4.000 tadi. Dari apa? Dari penjualan 4.000 tadi. Yang buka kurung 100 dikurang 50 itu kan 50, jadi 4.000 dikali 50 200 dikurang 100.000 jadi 100.000. Nah, yang 80.000 nya dari 4.000 dikali 50 sama dengan 200 dikurang 100.000
jadi 100.000 dikurang 20.000 jadi 80.000, maka dapatlah 100.000 dibagi 80.000 nih. Nah, dibagi lagi jadi sama dengan 1,25x. Nah, artinya jika EBIT berubah 1%, EPS akan berubah 1,25%. Nah, ini berlaku pada saat EBIT sebesar 100.000. Financial leverage ini timbul karena perusahaan dibelanjai dengan dana yang menimbulkan beban tetap, yaitu berupa utang dengan beban tetapnya berupa bunga. Financial struktur atau struktur keuangan, dan kapital struktur atau struktur modal. Nah, financial strukturnya ini yaitu menunjukkan bagaimana perusahaan membelanjai aktivanya. Financial struktur tampak pada neraca sebelah kredit yang terdiri atas utang lancar, utang jangka panjang, dan modal. Lalu capital struktur yaitu merupakan bagian dari struktur keuangan yang hanya menyangkut pembelanjaan yang sifatnya permanen atau jangka panjang. Leverage factor yaitu merupakan perbandingan antara nilai buku total utang dengan total aktiva atau perbandingan antara total utang dengan modal. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur keuangan suatu perusahaan, yaitu pertama ada tingkat pertumbuhan penjualan, yang kedua ada stabilitas penjualan, ketiga ada karakteristik industri, yang keempat ada struktur aktiva, yang kelima ada sikap manajemen perusahaan, dan yang keenam ada sikap pemberi pinjaman. Nah, selanjutnya ada leverage kombinasi. Nah, combination leverage merupakan kombinasi antara operating leverage dengan financial leverage. Kombinasi leverage mengukur pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan EAT atau NI. Besar kecilnya combination leverage itu diukur dengan rumus berikut, yaitu DCL sama dengan DOL dikali DFL, lalu DCL sama dengan Q dalam kurung P dikurang V per Q dalam kurung P dikurang V dikurang kurang F dikali Q dalam kurung P dikurang V tutup kurung dikurang F per Q dalam kurung P kurang V tutup kurung kurang F kurang C. Lalu DCL sama dengan Q tutup kurung P kurang V per Q tutup kurung P kurang V tutup kurung kurang F kurang C. Langsung saja ya, langsung ke contoh soalnya aja. Di sini diketahui P-nya yaitu harga jual per unitnya 100, V-nya biaya variabel per unitnya 50, C-nya biaya bunga 20.000, pajaknya 50%, dan F-nya itu biaya tetap total 100.000. Pertama yaitu ada DOL pada Q sama dengan 4.000 unit. DOL sama dengan 4.000 penjualannya, lalu buka kurung harga jual per unitnya 100 dikurang biaya variabelnya per unit 50 per 4.000 penjualannya itu buka kurung 100 harga jual per unitnya dikurang biaya variabel per unitnya 50 tutup kurung dikurang 100.000, maka sama dengan 2x. Yang B-nya DFL pada Q sama dengan 4.000 unit. DFL sama dengan Q buka kurung Q 4.000 buka kurung P-nya 100 dikurang V-nya 50 tutup kurung dikurang 100.000 F-nya 100.000 dibagi Q-nya 4.000 dalam kurung P-nya 100 dikurang V-nya 50 tutup kurung dikurang F-nya 100.000 dikurang C-nya 20.000, maka dapat situ 1,25x. Lalu yang C-nya ada DCL pada Q sama dengan 4.000 unit. DCL sama dengan Q-nya 4.000 buka kurung P-nya 100 dikurang
V-nya 50 tutup kurung per dibagi 4.000 penjualan 4.000 Q-nya, buka kurung, P-nya 100 dikurang V-nya 50 tutup kurung dikurang F-nya 100.000 dikurang C-nya 20.000, maka dapat 2,5X atau DCL sama dengan DOL dikali DFL sama dengan 2X 1,25 sama dengan 2,5X. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang leverage dapat didekati dengan dua cara, yaitu dengan jalan meneliti rasio dalam neraca untuk menentukan sampai berapa jauh dana pinjaman dari luar telah dipergunakan untuk membelanjai kegiatan perusahaan. Yang kedua, yaitu dengan jalan mengukur sampai berapa jauh resiko para kreditur berkenaan dengan bunga pinjaman yang harus diterimanya. Ini dapat dilakukan dengan jalan menghitung berapa kali biaya tetap tertutup oleh laba usaha. Kedua macam leverage ratio tersebut bersifat saling melengkapi atau berkomplementer. Oleh sebab itu, dalam meneliti leverage suatu perusahaan, seorang analis keuangan seharusnya memperhitungkan kedua leverage rasio tersebut. Analisa ini terdiri dari ratio of total debt to total asset, time, interest, karena yang terakhir fixed charge coverage. Kemudian ada pengertian laba menurut Theodorus M. Tuanakota dalam bukunya Teori Akuntansi, edisi ke-1, menyatakan gains atau laba adalah berupa pemberian atau hibah yang diberikan perusahaan maupun dari penjual atau pertukaran aset yang bukan inventory. Laba juga diartikan merupakan selisih lebih dari pendapatan atau penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya, ada jenis-jenis laba. Yang pertama yaitu laba kotor. Laba kotor adalah pendapatan dari penjualan, yang dimana pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan penjualan sebelum dikurangi biaya overhead, gaji pegawai, pajak, dan pemberian bunga. Kemudian yang kedua yaitu laba bersih. Laba bersih ini adalah laba yang didapatkan setelah dikurangi pajak. Lebih detailnya, laba ini adalah keuntungan yang didapat dari jumlah selisih pendapatan dan biaya-biaya yang sudah dikurangi pajak. Selain itu, ada yang menyebutkannya laba sebelum bunga, pajak, dan depresiasi. Yang ketiga yaitu laba operasi, atau juga disebut laba usaha, yaitu laba yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan, di mana laba usaha tersebut diperoleh dari selisih laba kotor dengan beban operasi atau beban usaha. Lalu ada pengklasifikasian laba. Yang pertama yaitu laba kotor atas penjualan, yaitu selisih dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Laba ini dinamakan laba kotor hasil penjualan bersih dikurangi dengan beban operasi lainnya untuk periode tertentu. Kemudian yang kedua yaitu laba bersih operasi perusahaan, merupakan laba kotor dikurangi dengan jumlah biaya penjualan, biaya administrasi, dan umum. Kemudian yang ketiga ada laba bersih sebelum potongan pajak, merupakan pendapatan perusahaan secara keseluruhan sebelum potongan pajak perseroan, yaitu perolehan apabila laba operasi dikurangi atau ditambahkan dengan selisih pendapatan dan biaya-biaya lain. Yang keempat yaitu laba kotor sesudah potongan pajak, yaitu laba bersih setelah diambil atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya non-operasional dan dikurangi dengan pajak perseroan. Nah, faktor perubahan laba kotor itu ada 4. Yang pertama yaitu perubahan harga jual, yang kedua ada perubahan kuantitas produk yang dijual, yang ketiga ada perubahan harga pokok penjualan per satuan produk, terus yang keempat ada perubahan kuantitas harga pokok penjualan. Nah, yang pertama ini perubahan harga jual.
atau sales price variance. Nah, yaitu adanya perubahan antara harga jual yang sesungguhnya dengan harga jual yang dibudgetkan atau harga jual yang sebelumnya. Nah, perubahan ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus HJ2 dikurang HJ1 terus dikali dengan K2. Nah, HJ2 itu harga jual per satuan produk yang sesungguhnya terus dikurangi dengan HJ1 harga jual per satuan produk yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya terus dikali dengan K2, yaitu kuantitas atau jumlah produk yang sesungguhnya dijual tahun ini. Nah, apabila HJ2 dikurang HJ1 itu menghasilkan angka positif, berarti ada kenaikan harga. Nah, hal ini akan menguntungkan. Namun sebaliknya, apabila HJ2 dikurang HJ1 itu menghasilkan angka negatif, maka terjadinya penurunan harga jual, yaitu dapat merugikan. Terus yang kedua itu ada perubahan kuantitas produk yang dijual atau sales volume variance. Nah, perubahan ini yaitu perubahan antara produk yang direncanakan tahun sebelumnya dengan kuantitas yang sesungguhnya dijual atau yang terrealisir tahun ini. Artinya di sini bahwa misal tahun 2020 kita merencanakan kuantitas produk sebanyak 50. Nah, namun nyatanya yang terrealisir di tahun ini hanya 40. Berarti adanya perubahan dan terjadinya penurunan sebanyak 10. Nah, jika kuantitas produk yang terrealisir di tahun ini lebih besar daripada kuantitas produk yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya, maka akan mendapatkan keuntungan. Namun sebaliknya, apabila kuantitas produk yang terrealisir pada tahun ini lebih rendah daripada kuantitas produk yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya, maka di sini akan mengalami kerugian. Nah, di sini rumus dari perubahan kuantitas produk yang dijual itu yaitu dalam kurung K2 dikurang K1 terus dikali dengan HJ1. K2 yaitu kuantitas penjualan yang sesungguhnya direalisir pada tahun ini. Nah, terus dikurang dengan K1 kuantitas jual persatuan yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. Terus dikalikan dengan HJ1 yaitu harga jual persatuan produk yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya sebagai standar. Nah, apabila K2 dikurang K1 itu menghasilkan angka positif, berarti bahwa adanya peningkatan penjualan yang dapat menguntungkan. Namun apabila K2 dikurang K1 itu bernilai negatif, menunjukkan adanya penurunan pada kuantitas penjualan atau jumlah penjualan sehingga dapat merugikan. Terus yang ketiga yaitu perubahan harga pokok penjualan atau perubahan harga pokok penjualan per satuan produk atau disebut dengan cost price variance. Nah, di sini yaitu adanya perbedaan antara harga pokok penjualan per satuan produk atau unit cost menurut budget atau tahun sebelumnya dengan harga pokok yang sesungguhnya. Nah, perubahan laba kotor yang disebabkan oleh hal ini dapat ditentukan dengan rumus yaitu HPP2 dikurang HPP1 terus dikali dengan K2. Nah, HPP2 itu harga pokok penjualan yang sesungguhnya terus dikurangi dengan HPP1 harga pokok penjualan menurut budget atau tahun sebelumnya terus dikali dengan K2 kuantitas produk yang sesungguhnya dijual. Nah, bila HPP2 dikurang HPP1 itu menghasilkan nilai positif, maka berarti adanya kenaikan pada harga pokok penjualan sehingga dapat merugikan. Namun sebaliknya, apabila HPP2 dikurang HPP1 itu menghasilkan angka negatif, maka di sini terjadinya penurunan harga pokok penjualan, maka dapat menguntungkan. Faktor yang keempat dari perubahan laba kotor yaitu
faktor perubahan kuantitas harga pokok penjualan. Faktor ini terjadi karena adanya perubahan kuantitas atau volume yang dijual atau diproduksi. Hal ini juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus K2 dikurangi K1 dikali HPP1, di mana K1 itu merupakan kuantitas penjualan tahun sebelumnya dan K2 itu merupakan kuantitas penjualan tahun ini. Berikut ada contoh soal laporan laba rugi PT Indirasari akhir tahun 2015 dan 2016. Diketahui penjualan neto pada tahun 2015 itu sebesar 200.000 dan pada tahun 2016 itu sebesar 253.000. Jumlah kenaikannya itu sebesar 53.000. Harga pokok penjualan pada tahun 2015 itu sebesar 150.000 dan pada tahun 2016 itu sebesar 118.875. Dan jumlah kenaikannya itu sebesar 31.125. Laba kotor pada tahun 2015 itu sebesar 50.000 dan pada tahun 2016 itu sebesar 71.875. Dan jumlah kenaikannya itu sebesar 21.875. Kuantitas yang dijual pada tahun 2015 itu sebanyak 1.000 dan pada tahun 2016 itu sebanyak 1.150 dan jumlah kenaikannya itu sebanyak 150. Dan yang terakhir ada harga jual per satuan harga pokok. Pada tahun 2015 itu sebesar 200 dan pada tahun 2016 itu sebesar 220. Jadi jumlah kenaikannya itu sebesar 20. Berikut penyelesaiannya menggunakan langkah 1 dengan cara menghitung perubahan laba kotor yang disebabkan oleh faktor kuantitas penjualan maupun faktor perubahan harga jual. Rumusnya yaitu penjualan pada tahun 2016 dikurangi dengan hasil unit penjualan pada tahun 2016 dikali dengan harga jual pada tahun 2015. 253.000 dikurangi dengan 230.000. Nah, 230.000-nya ini tuh merupakan hasil kali dari hasil unit penjualan pada tahun 2016 dengan harga jual pada tahun 2015. Jadi kenaikan laba kotornya itu sebesar 23.000. Selain itu, perubahan harga jualnya itu juga tuh dapat ditentukan dengan menggunakan rumus harga jual pada tahun 2016 dikurangi dengan harga jual pada tahun 2015, kemudian dikali dengan kuantitas tahun 2016. 220 dikurangi 200 dikali 1.150 dan hasilnya sama ya 23.000. Kemudian dengan cara menghitung faktor perubahan kuantitas yang terjual dengan cara kuantitas penjualan pada tahun 2016 itu dikali dengan harga jual pada tahun 2015. 1.150 dikali 200. Hasilnya itu 230.000. Kemudian dikurangi dengan penjualan pada tahun 2015 sebesar 200.000. Dan total kenaikan labanya itu, laba kotornya itu sebesar 30.000. Masuk ke langkah 2. Menghitung perubahan laba kotor yang disebabkan oleh adanya perubahan harga pokok penjualan per satuan produk maupun kuantitasnya. 3. Perubahan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan di tahun 2016 sebesar 181.125. Kemudian ada 172.500 yang didapatkan dari kuantitas penjualan di tahun 2016 dikali harga jual tahun 2015. Kemudian kita jumlahkan hasilnya menjadi 8.625. Ini disebut kenaikan laba kotor. Atau kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus yang ada di slide sebelumnya ya teman-teman. Yang dimana rumusnya harga pokok penjualan di tahun sekarang dikurang harga pokok penjualan di tahun sebelumnya dikali K2 yaitu kuantitas produk yang sesungguhnya dijual di tahun sekarang. Kita langsung saja masukkan angkanya. Namun sebelumnya mohon maaf karena laporan laba rugi dari contoh soalnya kurang lengkap. Kita langsung saja masukkan 157,50 dikurang 150 dikali 1150. Kemudian hasilnya menjadi 8.625.
keduanya sama ya teman-teman. Dari perhitungan di atas, kita bisa menyimpulkan harga pokok penjualan yang dibudgetkan lebih kecil daripada harga pokok penjualan yang digunakan. Dari selisih tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya lebih besar sehingga menghasilkan rugi sebesar 8.625. Kemudian kita masuk ke poin keempat, perubahan kuantitas harga pokok penjualan. Kuantitas penjualan di tahun 2016 dikali harga pokok penjualan 2015 yaitu 172.500. Kemudian harga pokok penjualan di tahun 2015 yaitu sebesar 150.000. Kemudian kita jumlahkan hasilnya menjadi 22.500. Nah, ini dinamakan kenaikan laba kotor. Atau kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus yang udah ada di slide sebelumnya ya teman-teman. Yaitu rumusnya K2 dikurang K1 dikali HPP awal. Kita langsung saja masukkan angkanya, 1150 dikurang 1000 dikali 150, yaitu jumlahnya menjadi 22.500. Sama ya teman-teman keduanya. Kita bisa menyimpulkan bahwa kuantitas harga pokok penjualan yang sesungguhnya lebih besar dibandingkan dengan kuantitas harga pokok penjualan yang telah dibudgetkan. Selisih tersebut berarti perusahaan mengalami kerugian dong sebesar 22.500 karena biaya yang dikeluarkan perusahaan itu lebih besar. Di sini ada bentuk laporan perubahan laba kotor. Nah, ini contoh laporan perubahan laba kotor dari PT Indrasari, yang dimana di sini kita bisa melihat ya perubahan-perubahan dari laporan laba kotor sebelumnya. Kenaikan penjualan yang disebabkan oleh kenaikan harga jual yaitu sebesar 23.000, kenaikan kuantitas penjualan yaitu sebesar 30.000, kemudian dijumlahkan hasilnya 53.000. Kenaikan harga pokok penjualan disebabkan kenaikan harga pokok persatuan produk yaitu sebesar 8.625, kenaikan kuantitas harga pokok penjualan yaitu sebesar 22.500. Kemudian kita jumlahkan hasilnya menjadi 31.125. Kemudian kita menjumlahkan lagi dengan 53.000 dikurang 31.125, hasilnya menjadi 21.875 ya. Ini dinamakan kenaikan laba kotor ya teman. Oke, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Nah, struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara resiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham. Untuk itu, dalam penetapan struktur modal, suatu perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhinya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal tersebut, yaitu yang pertama struktur aktiva, yang kedua growth opportunity, yang ketiga ukuran perusahaan atau firm size, yang keempat profitabilitas, dan kelima resiko bisnis. Nah, itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.